Halo Cancer, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar seseorang yang menyakiti atau mencampakkan dirimu beberapa waktu lalu, yang mungkin saat ini ketika kalian mendengar readingan ini itu terbersit di pikiran, di hati, atau teringat seseorang itu, bisa jadi orang itu adalah dia ya. Di sini adalah general reading, re-energi banyak orang, dan ini hanya fun reading, hanya prediksi. Dan energinya bisa vice versa, kebolak-balik dengan antara Cancer dan seseorang yang kalian pikirkan. Jadi bijak-bijak menyikapinya, ambil saja pesan baiknya, buang pesan buruknya. Kalau memang ini benar-benar bukan readingan kalian, tinggalkan saja ya teman-teman Cancer. Oke, seperti biasa aku sudah shuffle kartunya. Kita mau lihat yang pertama, seperti apa energi dia yang telah menyakiti hati kamu. Oke, di sini ada Hangman, awakening ya. Kalau di sini awakening, ini Hangman. Terus kemudian di sini ada unity. Kemudian ada unity itu the Hierophant. Ini ada Five of Spring. Oke, teman-teman, kalau aku lihat awakening di sini ya, sepertinya ketika dia berpisah dengan kamu, dia mulai menyadari kesalahan kamu ya, kesalahan dia ya, bahwa dia sudah melakukan suatu keputusan yang salah dengan meninggalkan diri kamu. Kemudian itu terus apa ya, bergejolak di dalam pikirannya dia karena dia telah berbuat salah kepada kamu. Dan aku merasakannya kesalahan yang dia lakukan terhadap Cancer sepertinya ini cukup fatal gitu ya, maksudnya cukup berat gitu. Apa yang sudah dia lakukan sehingga akhirnya kalian memutuskan untuk berpisah, sehingga Cancer merasa tersakiti ya. Permasalahan yang kalian hadapi ini cukup berat, dan ini kalau misalnya toh ini sudah agak beberapa waktu lalu gitu Cancer ya, misalnya saat ini Cancer juga sudah berdua misalnya dengan yang lain ya, dia ini mungkin misalnya ya beberapa bisa jadi juga sudah berdua dengan orang lain, tetapi pikiran kesalahan itu terus ada di kepalanya dia nggak bisa melepaskan hal itu sampai dengan saat ini. Apapun keadaan yang dia hadapi saat ini itu tetap ada. Aku melihatnya ini bukan urusan cinta ya, bukan soal cinta yang ada di benaknya dia, tetapi adalah perasaan bersalah yang cukup besar terhadap Cancer gitu ya. Terus kemudian aku melihatnya juga seseorang ini dia tuh sebenarnya orangnya luwes gitu ya, orangnya fleksibel, sehingga dia itu bisa membangun hubungan yang baik, hubungan yang harmonis, hubungan yang romantis dengan orang-orang di sekitarnya. Terus kemudian dia juga memperlakukan Cancer itu sebenarnya juga cukup baik ya, hubungannya dengan keluarga kalian, kamu dengan keluarganya dia, aku juga melihatnya cukup baik ya. Tetapi akhirnya ya hubungan ini akhirnya jadi bermasalah gitu ya, jadi pasti jadi serba salah karena perpisahan kalian ini, dan perpisahan kalian ini sesuatu yang menyakitkan buat Cancer, sehingga Cancer juga berharap untuk ya udah cut aja deh kayak begitu, udah nggak usah lah berhubungan lagi dengan dia gitu ya. Dan dia sebenarnya orangnya itu nggak mau kayak gitu ya, meskipun dia sudah berpisah dari Cancer, udah nggak sama-sama lagi nih sama Cancer, tetapi dia berharap sebenarnya hubungan itu tetap baik-baik saja. Apakah itu dengan kamu, apakah itu dengan teman-teman kamu, apakah itu dengan keluarga kamu, misalnya kalau dia sudah kenal dengan keluarga kamu gitu ya, dia sebenarnya masih tetap memiliki hubungan yang baik, kekerabatan yang baik, kekeluargaan yang baik kayak begitu ya. Terus kemudian di sini aku melihat juga dia sudah memulai kembali hubungan yang baru ya. Aku melihatnya dia sudah punya hubungan baru lagi dengan orang lain. Dan dia berusaha untuk membangun hubungan itu lebih baik lagi. Seakan-akan dia itu dengan orang ini itu ingin menebus kesalahan kamu. Jadi dia memperlakukan orang ini dengan sangat baik. Aku merasakannya nih ya Cancer, seseorang yang bersama dengan dia ini tidak dia cintai sepenuh hati gitu sebenarnya. Di hatinya dia itu enggak dia cintai sepenuh hati. Tetapi ya sudah, ketika dia merasakan pasangannya ini sangat mencintai dia, sangat
menghargai dia, bertanggung jawab terhadap hubungan, ya udah dia juga mencintai. Tapi cintanya itu nggak sebesar cintanya dia kepada kamu. Dan dia melampiaskan rasa bersalahnya itu kepada sosok ini, kepada seseorang ini, gitu aku melihatnya ya. Oke, sekarang coba kita lihat lagi dengan kartu yang selanjutnya ya. Di sini ada Page of Swords, kemudian di sini ada Five of Cups, lalu ada Nine of Wands, kemudian ada Six of Cups. Dia masih terkenang-kenang terus sama kamu nih, Cancer. Oke, kita mau lihat satu-satu dulu ya. Saat ini aku melihatnya, dia sangat tidak ingin lagi ya kalau misalnya dia itu diungkit-ungkit hubungan kamu dengan dia. Apakah itu dengan ibunya, bapaknya, kakaknya, adiknya, keluarga gitu. Kenapa? Karena rasa bersalahnya itu besar di dalam hatinya. Jadi dia tidak ingin ada orang yang menanyakan tentang diri kamu. Itu hanya akan mengingatkan kesedihannya dia, mengingatkan lagi luka hatinya gitu. Bahwa sebenarnya dia tidak ingin berpisah dengan Cancer, bahwa sebenarnya dia tidak ingin kejadian-kejadian apapun itu yang membuat kalian menjadi bermasalah, jadi merasa bersalah, itu terjadi gitu ya. Jadi dia menyesali terus apa yang sudah dia lakukan, sehingga akhirnya dia lelah sebenarnya dengan hatinya ya, dengan menutup semua itu lelah gitu. Karena kalau seandainya saja bisa ya udah biasa aja lagi gitu kalau orang nanyain Cancer gitu. Tetapi ketika ketemu temen nanyain gimana kabarnya si Cancer, dia tuh pasti langsung menghindar gitu ya, mengalihkan pembicaraan kepada topik yang lain gitu. Karena dia tidak ingin mengingat hal itu. Mengingat Cancer berarti mengingat lukanya dia sendiri gitu. Hal-hal yang membuat sakit hati yang memang dia pengen lupakan kayak begitu kan, jadi orang mengingat-ingat lagi nggak suka gitu dia ya. Oke, kemudian kita mau lihat di sini, aku melihatnya dia susah ya melupakan masa lalunya, itu susah. Dan aku melihatnya dia saat ini juga sedang bersedih. Aku nggak tahu apa yang dia hadapi, tetapi aku melihatnya di sini ada persoalan emosi yang cukup besar ya. Apakah dia saat ini sedang bermasalah dengan hubungannya dengan seseorang ini, sehingga dia murung, termenung, menyesali semuanya gitu, bahwa memang dia, apakah ini udah pilihanku ini salah, apakah seperti itu gitu ya. Dia saat ini sedang bersedih, aku melihatnya merenungi segala sesuatu yang sudah terjadi di belakangnya, di belakang gitu, termasuk dengan hubungannya dengan Cancer, hubungannya dia dengan seseorang ini yang gak berjalan baik. Sepertinya dia sudah meluapkan perasaannya sebaik mungkin kepada seseorang ini sebagai pengorbanannya dia, sebagai pembayaran rasa bersalahnya dia gitu. Karena dia nggak bisa membalas kepada Cancer, ya dia membalasnya kepada seseorang ini, maksudnya membalas kebaikan ya, seperti itu. Tapi yang dia dapatkan itu nggak sesuai gitu ya teman-teman Cancer. Dia justru mendapatkan kayak, bisa jadi aku melihatnya pasangan ini agak keras atau mungkin kasar ya, sehingga kelembutannya itu tuh dibayar terbalik gitu. Dia udah lemah lembut memperlakukan orang ini, tapi ternyata orang ini kasar sama dia, keras sama dia, mengekang dia, mencari-cari dia, posesif, seperti itu aku melihatnya ya. Ya bisa jadi ya ini semacam karma juga kali ya buat dia gitu ya, kayak gitu aku melihatnya. Oke. Kemudian di sini dengan adanya Nine of Wands ya, ya sebenarnya dia sudah berusaha untuk mempertahankan hubungannya dia saat ini ya. Dia berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan hubungan ini supaya tidak hancur lagi seperti sama Cancer gitu. Jadi dia mau sebenarnya seseorang ini dipandang baik oleh keluarga, dipandang baik oleh lingkungan, bahwa dia bertanggung jawab, bahwa dia komitmen dengan hubungannya saat ini gitu. Tapi aku merasanya dia tidak nyaman dengan hubungan ini. Dia tidak nyaman dengan kehidupannya. Tapi ya ibarat kata dia sudah nyebur gitu kan, udah basah. Jadi udah dia nyebur aja sekalian jadi basah kuyup gitu.
Uh, jadi dia pengen mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatannya dia di masa lalu yang membuat seseorang menyakitkan, dan dia memaksakan pada hubungannya yang sekarang yang padahal sebenarnya itu tidak sesuai, tidak membahagiakan dirinya dia gitu ya. Kemudian di sini ya dia akan terus menghadapi nostalgia terus sama Cancer gitu ya, karena apa yang sudah dia lakukan kepada Cancer itu terus tertanam di hatinya dia, tertanam di jiwanya dia terus ya. Dia nggak bisa melupakan apa-apa yang pernah dilakukan dengan Cancer gitu. Jadi kalau misalnya saat ini dia begitu kesulitan dengan hubungannya, kalau aku melihat, dan walaupun dia kesulitan tapi dia mempertahankan hubungannya sekarang, itu sebenarnya hanya karena kayak dia membayar aja gitu. Dia sadar nih, aku harus bayar ini nih karena aku sudah memperlakukan Cancer, aku sudah salah sama Cancer, aku harus bertanggung jawab atas hal ini, aku nggak mau lagi melakukan kesalahan yang sama seperti sama Cancer kayak begitu. Jadi dia di sini kayak merasa bahwa ya udah, ini karma aku yang harus aku tanggung kayak begitu aku melihatnya ya. Walaupun dia tetap nginget-nginget kamu terus, nggak bisa dia melupakan kamu. Entah apa yang terjadi di antara kalian ya Cancer, kesalahan apa yang telah dia buat terhadap Cancer sehingga begitu dia sendiri menyadari bahwa aku harus bayar karma nih buat Cancer kayak begitu ya. Itu hanya kamu yang tahu permasalahan apa gitu ya. Ya mungkin beberapa yang aku nggak bisa sebut di sini, tapi mungkin ada beberapa yang membuat kalian apa ya, berat sekali gitu aku melihatnya, beban kalian berdua pada waktu itu sehingga harus memutuskan untuk berpisah. Dan kemudian dia juga menyalahkan dirinya sendiri, dia sudah melukai Cancer begitu rupa ya. Dan itu sampai saat ini, kalau misalnya kalian berpisah udah cukup lama ya, misalnya aku melihatnya udah cukup lama di sini, itu dia tetap nggak bisa ngelupain kamu Cancer. Terus kayaknya aku melihatnya seumur hidup dia akan ingat. Aku nggak tahu ada masalah apa di antara kalian gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang akan dia lakukan, karena melihat pada saat ini dia sudah mempunyai hubungan dengan seseorang ya. Kita mau lihat sikapnya dia atau tindakan atau apapun di sini. Di sini ada Page of Pentacles. Kemudian di sini ada Five of Cups. Lalu di sini ada Knight of Swords. Oke. Aku melihatnya ya Cancer, si mantan ini si Cancer ini sepertinya akan terus terhubung sama kamu Cancer. Jadi misalnya gini, dia mungkin udah pernah ya menanyakan kabar kamu gitu, dan bisa jadi hubungan kamu ini masih sama-sama punya WA-nya ibaratnya gitu ya, nggak saling ngeblok. Aku melihatnya nggak saling ngeblok ya. Tetapi dia bisa saja suatu saat itu mengirimkan sesuatu untuk kamu. Misalnya kayak bisa tiba-tiba tahun baru dia kirim kue ke kamu, atau misalnya tiba-tiba Cancer ulang tahun tiba-tiba ngirim kue ke Cancer, atau misalnya tiba-tiba dikirim bunga buat kamu gitu. Kadang-kadang ini dia kirimkan anonim tanpa Cancer tahu siapa yang mengirimkan ini gitu ya. Jadi aku melihatnya dia ini hubungannya, jadi kalian itu kayak dia ya, aku melihatnya dia itu kayak sehidup semati sama kamu tapi tanpa ada hubungan. Dia tidak akan pernah bisa melepaskan kamu dari benaknya gitu. Aku nggak tahu nih, ikatannya aku ngerasanya kuat banget di sini ya. Hubungan ini aku ngerasanya kuat banget. Dia akan selalu pengen sebenarnya itu kayak nyenengin hati kamu gitu ya, sebagai rasa bersalahnya dia gitu. Terus kemudian di sini ya dia memang nggak bisa ya melupakan kenangannya dengan adanya Five of Cups ya. Di sini ada, bayangin di sini ada Five of Cups, di sini ada Five of Cups lagi. Begitu sulitnya dia melupakan kamu ya. Jadi dia hanya mengingat-ingat, dianya sendiri hanya mengingat-ingat kesedihan tanpa dia mau melihat bahwa dia sudah punya nih hubungan yang baru. Kan pasti sebuah hubungan itu walaupun misalnya melelahkan atau apa, pasti kan ada happy-nya ya, pasti ada yang seneng-senengnya gitu. Dia seringkali melupakan hal itu, dia tetap konsen pada hal-hal bersama kamu yang menyakitkan
yang menyedihkan. Soalnya menyedihkan buat dia justru. Aku melihatnya di sini kayak kebalik loh Cancer. Dia yang jauh lebih sedih sebenarnya dibanding Cancer. Dan dia justru yang siap menerima karmanya gitu. Karena sudah menyakiti kamu gitu Cancer ya. Kalau dilihat di sini ya apakah dia punya rencana untuk kembali sama Cancer? Aku melihatnya sih dia enggak ya. Dia nggak ada, dia rasional orangnya, karena dia merasa bahwa ya ini udah sesuatu yang nggak mungkin lagi untuk menjalin hubungan dengan Cancer, karena juga kalian nggak saling blok, kalian tetap, kalau misalnya aku melihatnya kalian bertemu di luar pun gitu, kalian tetap say hi gitu ya, karena memang Cancer ini kan nice ya orangnya, tetap baik gitu ya, walaupun di hatinya itu kesel, mangkal, marah gitu, tapi Cancer ini bisa bersikap baik di luarnya, sehingga ya dia tetap kalian akan say hi, akan berteman baik, sehingga nggak ada blok-blokan di antara kalian, sehingga kalau misalnya dia mau WA kamu pun sebenarnya kapan saja itu bisa ya, tetapi dia lebih berpikir rasional, dia nggak mau lagi membuat Cancer ini berpikir macam-macam, atau dia malah nggak mau lagi membuat Cancer ini jadi malah menjauh, malah benar-benar hilang hubungannya. Kalau sekarang ini kan tetap bisa berteman baik, misalnya kayak begitu ya. Jadi aku melihatnya nggak ada, tidak ada niat dia untuk kembali, dan aku melihatnya dia juga beberapa waktu lalu bisa jadi dia sudah minta maaf atas segala yang terjadi ya, misalnya ketika perpisahan itu terjadi dia minta maaf atas semua yang sudah dia lakukan, kalian udah sama-sama saling memaafkan, kalian sama-sama dewasa, sama-sama rasional menghadapi ini, nggak pakai emosi ya, aku melihatnya jadi semuanya berjalan baik-baik saja gitu Cancer ya. Oke, sekarang satu pesan nasihat buat kamu di sini ada be gentle with yourself. Bersikaplah lembut pada dirimu sendiri Cancer. Ya, kamu harus menyayangi diri kamu, lembut sama diri kamu. Kamu harus memahami diri sendiri, apapun yang menjadi kesedihan, kekecewaan, kemarahan kamu seperti itu, ya nggak apa-apa, kamu terima aja. Kalau memang ketika diri kita tuh harus marah, harus kesal, mengingat segala sesuatu yang menyakitkan, nggak apa-apa, jalani saja. Tetapi ada batasnya ya, dalam menghadapi kesedihan, kekecewaan itu kita harus ada batasnya juga, nggak bisa terus-terusan mengurung diri, terus jadi nggak keluar seperti itu, jadi kayak orang yang minta dikasihani, itu juga jangan. Terus kemudian ketika kamu juga berusaha keras sama diri kamu sendiri dengan enggak, gue nggak nangis, enggak, gue harus kuat, padahal sebenarnya hati pikiran kamu hancur, itu juga jangan terlalu keras juga sama diri kamu, ikutin aja alurnya. Kalau harus nangis ya nangis ya, kalau memang harus mengurung diri sebentar ya nggak apa-apa, mengurung diri sebentar, setelah itu cari kesibukan, cari kebahagiaan kamu gitu ya. Jadi memang kita itu harus memahami diri kita sendiri dulu ya, karena kesedihan, kekecewaan itu kan pasti ada proses menuju penyembuhannya, itu pasti butuh proses, ada waktunya, dan prosesnya itulah yang harus kamu jalani. Di situ akan banyak pembelajaran juga, banyak pendewasaan gitu ya. Kamu juga akan bisa berpikir, udahlah ini nggak baik kalau aku terus begini, akhirnya kamu membuang tuh yang negatif-negatif, kamu ambil aja positifnya gitu, bahwa segala kejadian ini pasti sudah dituliskan. Kalau aku nggak bersama dia, berarti memang itu dia bukan takdirku, bukan jodohku, bahwa berarti di depan sana ada orang yang lebih baik lagi daripada dia, seperti itu ya Cancer. Oke. Ya, aku rasa itu saja ya. Kalian tingkatkan kepercayaan diri kalian lebih baik lagi, sehingga kamu lebih kuat lagi menghadapi berbagai tantangan. Oke, Cancer, kita mau lihat ya zodiak apa yang terkoneksi sama Cancer di sini. Aku mau ambil 9 zodiak. Di sini ada Libra, ada Capricorn, ada Gemini, ada Leo, ada Taurus, ada Virgo, ada Aries, ada Scorpio, dan ada Cancer sendiri ya. Jadi sama-sama Cancer. Oke Cancer, ini saja yang aku punya buat kamu ya. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Sehat selalu Cancer. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih Cancer. Salam.